Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif. Dan kali ini guys, aku mau ngebahas nih ya mengenai RUU ASN, dimana kita akan ngebahas mengenai nasib tenaga honorer ataupun yang non ASN. Nah, pada video sebelumnya kan kita udah ngebahas nih mengenai P3K dan PNS ya. Terus dalam RUU ini bagaimana dengan nasib honorer? Apakah akan diangkat menjadi P3K? Nah, kita akan ngebahas pada video ini. Oke teman-teman, sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya, biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga video aku ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok dan Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut nih, buat teman-teman yang lagi persiapan CPNS dan P3K ya. Jadi buat teman-teman yang lagi persiapan buat CPNS dan P3K dan sekarang lagi nyari nih buku rekomendasi yang bisa kalian jadikan bahan untuk belajar nih, aku bisa rekomendasikan buku yang ada di Shopee Toko Idola CPNS ya guys. Shopee Toko Idola CPNS. Nah, di situ lengkap banget, sudah ada untuk SKD. Nah, khusus buat SKD teman-teman nanti bakal dapat free bimbel ya. Jadi dengan membeli buku, nanti di dalam bukunya itu akan ada link. Jadi ada link di mana nanti teman-teman akan diarahkan ke grup di mana kalian bisa belajar bareng dan ada mentornya. Buat teman-teman yang pengen persiapan untuk P3K, tenang aja karena udah ada P3K untuk tenaga teknis, ini untuk tenaga teknis, P3K perawat, P3K bidan dan juga untuk P3K tenaga keguruan. Ini jadi buat teman-teman yang pengen nyari buku rekomendasi buat belajar, langsung aja kalian ke Shopee beli Toko Idola CPNS. Ingat ya, yang asli hanya ada di Shopee Toko Idola CPNS. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke beritanya. Dalam RUU ASN begini nasib tenaga honorer. Jakarta CNBC Indonesia, pemerintah tengah berupaya untuk menyelamatkan nasib tenaga honorer yang jumlahnya diperkirakan mencapai jutaan orang. Upaya untuk menyelamatkan tenaga honorer dari pemecatan massal ini dilakukan melalui rancangan undang-undang atau RUU Aparatur Sipil Negara atau ASN yang akan segera disahkan di rapat paripurna untuk menjadi undang-undang. Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Pan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, penataan tenaga honorer ataupun tenaga non-ASN ini menjadi salah satu agenda dari revisi Undang-Undang ASN. Kami sudah menyiapkan beberapa skenario yang insya Allah akan ada titik temu, kata Anas dikutip pada hari Jumat tanggal 29 kemarin. Dikutip dari salinan draft RUU ASN versi rapat Panja 25 September 2023, masalah tenaga honorer itu diatur di dalam pasal 67 RUU ASN. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya atau dalam hal ini honorer ya, wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Jadi diundur ya, yang harusnya kan bulan November 2023 tapi diundur menjadi Desember 2024. Jadi buat teman-teman tenaga honorer nggak usah khawatir dulu karena tidak jadi dihapuskan pada tahun ini. Berikut ini merupakan bunyi lengkap dari pasal 67. Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain dari pegawai ASN. Nasib tenaga honorer. Menteri Pan-RB Azwar Anas sebelumnya memastikan tenaga honorer atau non aparatur sipil negara tidak akan dihapus pada tahun ini. Nah, honorer ini kan mestinya 28 November selesai ya. Nah, ini di RUU ASN kita beri ruang sesuai dengan arahan presiden, kata dia. Dengan begitu, dia memastikan posisi para tenaga honorer hingga akhir tahun ini akan masih aman. Dia pun memastikan sudah menerbitkan surat edaran terkait penganggaran bagi para tenaga honorer yang ada saat ini sampai dengan 2024. Jadi insya Allah non ASN ini masih aman karena kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk dianggarkan di tahun 2024, ucap Anas. Adapun pada 2023 nantinya, saat tenaga honorer ataupun non ASN ini betul-betul dihapus, ia memastikan konsep penghapusannya masih akan sama seperti sebelumnya, yakni tidak akan ada PHK massal, penurunan pendapatan serta pembengkakan anggaran pemerintah. Tapi nantinya akan diseleksi secara ketat ya ke depannya, ucap Anas. Jadi kemungkinan ya untuk 2024 nanti itu juga masih akan dibuka untuk seleksi P3K ya. RUU ASN segera disahkan. Komisi 2 DPR RI dan pemerintah telah sepakat membawa RUU ASN untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil dalam rapat yang digelar di Komisi 2 pada tanggal 26 September 2023. Seluruh fraksi di komisi setuju untuk menyatakan sepakat atas RUU ASN yang telah dibahas sejak 2021 silam. Tak ada satupun fraksi yang menolak, termasuk fraksi yang bersikap oposisi kepada pemerintahan Joko Widodo, yakni PKS dan Demokrat. Saya ingin tanya nih ke kita semua, apakah kita bisa menyetujui RUU ini dan kita sahkan menjadi keputusan di tingkat 1?
dan kita sampaikan ke rapat paripurna untuk diteruskan pengambilan keputusan pada tingkat 2, kata Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia selaku pimpinan rapat di ruang Komisi 2 Jakarta Selasa 26 bulan 9 2023. Pertanyaan itu pun dijawab, para anggota dewan setuju ya, alhamdulillah alamin, kata Doli sembari mengetuk palu sidang. Jadi untuk RUU ASN ini kemungkinan sudah akan dibawa ke rapat paripurna, dan untuk teman-teman dari tenaga honorer itu pada tahun ini nggak jadi dihapuskan ya, karena kan harusnya pada bulan November 2023, tapi kemudian diperpanjang sampai dengan Desember 2024. Jadi buat tenaga honorer tahun ini kalian masih bisa berada di instansi masing-masing, dan kemungkinan untuk penyelesaiannya masih akan dibawa sampai ke tahun 2024. Nah, untuk pengangkatan menjadi P3K-nya kemungkinan masih akan sama dengan mekanisme tahun ini melalui proses seleksi untuk P3K. Oke teman-teman, jadi itu dia informasinya, semoga bermanfaat dan insya Allah lakukan share ke teman-teman semua informasi terbaru seputar penerimaan CPNS P3K tahun 2023. Terima kasih sudah menyaksikan, insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selamat mendaftar dan selamat belajar.